Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habran dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelahan sel, apa saja yang terjadinya dan apa saja yang terkaitnya. Baik, jadi first agenda yang bakal kita ketahui dari pembelahan sel yaitu pembelahan itu sendiri. Yang kedua itu macam-macam pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel, atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan sel amitosis adalah reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Pembelahan amitosis memiliki ciri khusus, yaitu pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari sel membelah menjadi dua sel, pembelahan amitosis disebut juga pembelahan binar. Umumnya jenis pembelahan sel ini banyak ditemukan dalam sel yang sifatnya prokaryotik seperti bakteri dan ganggang biru. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki kromosom sama seperti induknya. Pembelahan sel mitosis berfungsi untuk pertumbuhan. 4 fase fundamental pembelahan mitosis, yakni profase. Fase pertama ini secara konstan mengalami kondensasi yang membentuk kromosom, di mana kromosom ini akan secara cepat menjadi tebal dan di waktu yang bersamaan cepat memendek. Setiap kromosom sendiri terdiri dari dua kromatid yang dikoreksasikan dan sentromer. Metafase. Fase kedua metafase dalam satu kromosom yang masih dilakukan oleh satu sentromer, di mana fase ini memiliki letak di bidang ekuator sel dan kromosom akan berada di titik tengah ekuator. Anafase. Fase ketiga. Anafase ini akan melakukan pemisahan dan secara cepat akan bergerak menjadi kromosom anakan. Nantinya kromosom anak ini akan berjalan menuju kutub dari spindel yang sifatnya saling berlawanan. Telofase. Fase keempat. Telofase. Kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan redukasi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dan kromosom induk. Meiosis terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil lahir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jenis pembelahan sel ini berlangsung dalam dua tahap, yakni meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa mengikuti alur interfase. Bagaimana penjelasannya terkait dengan meiosis 1 dan 2? Meiosis 1 diferensiasi substansial antara mitosis dan meiosis pada profase yang melalui beberapa tahapan seperti leptoten, sigoten, paciten, diploten, dan diakinesis. Meiosis 2, di mana meiosis 2 mengkategorikan kedua salinan pada sel anakan yang baru. Sekian atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.